Selama ini anak stikes itu paling jauh magangnya itu di mana? Kalau paling jauh Bang, kemarin pernah ke Malaysia Bang. Ke Malaysia? Iya, pernah ke Malaysia. Kemudian kalau kemarin karena Covid Bang. Ah, ah, ah. Jadi karena Covid tersebut, sekarang kembali lagi di Pekanbaru saja Bang. Mm, mm, mm. Tapi kami berharap untuk kedepannya mungkin masih bisa ke luar kota atau keluar luar negeri. Ah. Banyak yang kenal bahwa Stikes itu akademi kebidanan. Iya, iya, iya. Alhamdulillah pada tahun 2020 kemarin Ah, ah. akademi kebidanan itu berubah menjadi Stikes Husada Gemilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kami kembali kedatangan putri terbaik salah satu di Inhil yang hari ini lagi menjalankan pendidikan di bidang kesehatan khususnya kebidanan. Selamat datang Bu Presma Stikes. Terima kasih ya Bang. Stikes Inhil lah, Gemilang. Ini alhamdulillah komunikasinya sebentar waktu itu. Kayak mana nih bisa dah ya siap Bang dan sebagainya. Intinya telah meluangkan waktu dan sebagainya. Ini datang ke studio karena posisinya agak gang, memang gang kita di Timbilahan. Tadi juga cari-cari Bang di mana ya. Takut kelewat kan jauh. Betul, ternyata. betul. Tapi Abang gini, setiap pejabat Inhil lah Betul. khususnya datang ke sini, Abang apresiasi. Iya. Karena mau udah masuk ke gang. Soalnya jauh loh Bang. Jadi orang bilang apa bikin lokasinya di dalam gang sebagai ini menunjukkan salah satu kalau ada bintang tamu yang mau masuk gang itu hebat ya. Salah satunya tak memandang tempat dan sebagainya tapi memandang studionya. Betul Bang. Ini kita lebih kepada kegiatan-kegiatan anak-anak stikes. Hari ini alhamdulillah Inhil bukan kebidanan lagi tapi stikes deh statusnya sekarang. Izinlah perkenalan dulu, mungkin pemirsa juga teman-teman yang nonton ingin tahu juga lah background. Silakan. Terima kasih Bang sebelumnya. Nama kalau saya Lia Amelia Parmisa Bang ya. Kemudian saya berasal dari Kempas. Di sini saya lagi menempuh pendidikan Diploma 3 Kebidanan. Alhamdulillah tahun ini diberi kepercayaan sebagai Presiden Mahasiswa Stikes Husada Gemilang. Alhamdulillah juga Presiden pertama Stikes Husada Gemilang. Catatan. Karena jadi presiden pertama ini catatannya pasti banyak Bang untuk kedepannya. Iya. Banyak PR lah. Banyak PR apalagi untuk regenerasi kedepannya. Betul, Karena kan tidak hanya stop di saya, otomatis harus menciptakan generasi baru kedepannya. Kemudian kalau berbicara tentang kegiatan, otomatis kalau anak kesehatan ini Bang yang seperti kita ketahui padat melumpang sekali. Tapi bagaimana kita sebagai anak kesehatan memanage waktu kita sehingga kita bisa bagi mana memang waktunya kita dinas, kuliah, kemudian organisasi-organisasi luar kampus. Kemudian yang ingin saya beritahu kepada seluruh masyarakat otomatis bahwa banyak yang kenal bahwa Stikes itu akademi kebidanan. Iya. Alhamdulillah pada tahun 2020 kemarin akademi kebidanan itu berubah menjadi Stikes Husada Gemilang. Berarti ada 2 jurusan. Iya, ada 2 prodi Bang sekarang, di mana ada Diploma 3 Kebidanan dan Sarjana Gizi. Oh, Gizi tahun 2020 udah buka kemarin? Iya, udah buka Bang, 2020 kemarin nggak salah. Angkatan pertama sekarang udah 3 angkatan. Sudah angkatan ketiga nih? Angkatan ketiga Bang, lagi jalan angkatan ketiga. Siapa tahu ada yang mau kuliah di Stikes tentang jurusan gizi. Karena tidak hanya tentang kebidanan sekarang, bahwa kita ketahui bahwa Inhil ini sekarang lagi marak-maraknya stunting. Kenapa program studi gizi ini kita ciptakan? Bahwa untuk membantu teman-teman atau masyarakat yang ada di Inhil tentang stunting tadi. Betul. Itu yang harus kita ubah mindset masyarakat. Yang kita ketahui bahwa kita ini banyak sekali di pesisir Bang ya, otomatis banyak kali kalau kita tinggal bahkan mancing saja Bang, kita sudah dapat ikan. Itu kan protein Bang. Ya, betul, tapi bagaimana masyarakat Inhil ini tidak memikirkan itu. Ikannya mereka jual tanpa mereka berikan kepada anak mereka. Padahal itu sangat dibutuhkan untuk kelancaran gizi anak tersebut. Sebenarnya
harusnya Mm-mm. kita sebagai mahasiswa juga otomatis ini jadi PR saya Betul. sebagai mahasiswa kesehatan, itu harus kita suarakan kepada masyarakat. Mm-mm. Bagaimana sih agar angka-angka yang seperti stunting tadi kita Mm. bisa sama-sama menurunkan angka tersebut. Secara tidak langsung selain melakukan perannya teman-teman dari kawan Tikes ini, selain terjun ke masyarakat yang juga memang mempersiap sumber daya manusia, salah satunya membuka prodi jurusan Iya, gizi. Bang. Nah hari ini angkatan ketiga, otomatis di angkatan ketiga tuh udah praktek belum? Kalau insya Allah tahun ini rencana Bang untuk turun magangnya. Ya. Kalau gizi Bang yang Mm-mm. saya ketahui, Mm-mm. kalau bidan kalau angkatan saya sudah dinas Bang, Mm-mm. sudah ke rumah sakit, ke Ta- klinik. Mm-mm. Tapi untuk kebidanannya itu di angkatan keberapa kalian? Angkatan ke-18 Bang. Saya angkatan 16, Mm-mm. baru ada angkatan 17 dan angkatan 18 tahun tadi Bang. Nah sekarang gini, ada sedikit pertanyaan lah. Silakan Bang. Bangga tak menjadi mahasiswa kesehatan lah, karena sekarang dah stikes ya, kesehatan di salah satu kesehatan di Inhil. Bangga tak merasa mempunyai universitas atau mempunyai stikes, menunjang pendidikan di Inhil, bangga tak salah satunya ada di sini? Kalau otomatis sangat bangga Bang, Mm-mm. bahwa kita ini banyak sekali daerah-daerah terpencil Bang, pelosok. Mm-mm. Kami sebagai bidan ini otomatis akan kembali ke daerah kami. Otomatis kita sebagai mahasiswa kebidanan bermindset bahwa setelah kita lulus kuliah, Mm-mm. kita akan kembali ke daerah kita, membantu masyarakat yang ada di daerah. Otomatis kita pasti berpikiran ya sangat bangga Bang. Kenapa tidak? Karena kita menjadi bantu masyarakat yang ada di desa tersebut atau di desa kita masing-masing. Karena di Stikes itu Bang rata-rata itu anak daerah. Jadi karena itu mereka kenapa kuliah di Stikes? Karena semuanya mau balik ke daerahnya masing-masing, karena banyak sekali daerah-daerah terpencil yang sangat susah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Jadi itu pola pikir mereka. Mereka ingin pulang, mereka ingin buka praktek sendiri demi kesehatan masyarakat yang ada di lingkungannya sendiri. Bagaimana asumsi persepsi nih, sorry, kan banyak juga nih anak-anak Inhil, oh kalau kuliah tuh harus Pekanbaru, harus luar daerah dan sebagainya. Apa sih perbedaan yang ketika ada asumsi orang mengatakan kami lebih bagus kuliah di luar daerah ketimbang stikes yang ada di Inhil. Gimana sebagai Prisma tuh stikes ini bisa menjawab stigma itu membantah? Kalau saya Bang otomatis tidak, kalau kita kuliah di luar tidak hanya mungkin mereka beranggapan bahwa wah saya hebat, saya bisa kuliah di luar. Kemudian mungkin mereka berpikiran bahwa dapat pengalaman baru, teman-teman baru. Tapi kalau saya sendiri Bang, karena saya kuliah di daerah saya sendiri, kenapa tidak? Kenapa kita harus keluar? Bahwa yang ada di dalam Inhil kita saja bisa bersaing dengan kampus-kampus yang lain. Kita kuliah nanti dinas ke Pekanbaru Bang. Nanti kita itu bersatu sama mahasiswa-mahasiswa lain dari mahasiswa kesehatan lain. Nah, kenapa kita harus kuliah jauh-jauh kalau kita juga sama ranahnya nanti akan ke situ? Tapi bagaimana kita sebagai mahasiswa kebidanan mampu membantu masyarakat yang ada di daerah kita sendiri, tidak harus keluar jauh-jauh. Banyak pun kuliah yang sangat jauh otomatis tidak mau balik ke daerahnya. Kenapa? Karena sudah nyaman. Berarti secara kualitas tidak kalah saing? Oh, sangat tidak jauh Bang. Kalau kualitas semuanya itu kampus kami insya Allah memadai Bang. Dari banyak labor. Alumni yang telah bekerja? Kalau bisa dicek Bang, kalau di Inhil ini dari rumah sakit kemudian klinik-klinik itu sangat banyak dari alumni Stikes Husada Gemilang sendiri Bang yang mengisi. Benar juga sih. Rata-rata bisa Abang tanya mungkin. Iya. Artinya kita pasti bangga lah. Saya meskipun kalau secara jenis saya laki-laki kan. Cuman saya lebih bangga itu secara kedaerahan. Inhil ini semua lini siap. Kalau berbicara tentang kampus, kita juga punya kampus Unisi. Kalau berbicara tentang Stikes juga untuk teman-teman yang kuliah di bidang kesehatan juga secara tidak langsung siap. Artinya gini, terlepas saya tidak berbicara tentang siapapun yang punya, itu tak kesana arah saya. Ya, betul Bang. Saya lebih kepada ini mempersiapkan sumber daya manusia, khususnya untuk pendidikan, bagaimana menghadapi dunia ke depan ini seperti apa. Artinya daerah Inhil ini siap. Siap Bang. Jadi kesimpulannya kita bisa ambil bahwasanya kita tidak kalah saing loh dengan daerah-daerah lain. Ya Pekanbaru boleh menjadi pusat ibu kota provinsi.
Inhil kalau secara kualitas pendidikan kita Tidak ayo kalah saing. ayo Iya bang, ayo kita boleh bersaing. diadu bang. Ya. Jadi sepengalaman selama ini telah menjalankan organisasi, kita berbicara tentang dunia kesehatan dan sebagainya, merasa terbentur antara organisasi dengan pelajaran lah. Kalau saya tipikal orang yang bisa memanage waktu bang. Mm-mm. Segala sesuatu saya susun dengan rapi. Mm-mm. Kegiatan-kegiatan mana yang harus didahulukan. Kalau misalnya berbicara tentang organisasi, saya Mm. Presma. Kalau jika memang saya tidak dapat hadir di Mm-mm. kegiatan tersebut, ada wakil saya bang. Oh gitu. Nah, Nah, tidak ada. seandainya gini, ini kan banyak nih. Kita juga tahu bahwasanya anak kesehatan itu kalau dia kuliah itu padat sekali, belum lagi belum lagi Tugas. Iya, betul, Bang. PR Tugas, pula Bang. tugas. Belum lagi tugas, belum lagi dinas, dinas ada laporannya Iya, lagi Bang. dan sebagainya. Itu kan tidak mudah memanage antara organisasi dengan kewajiban Iya, akademinya. betul, Bang. Ini kan oke, secara apa Bu Bresma bisa memanage. Nih untuk meninggalkan generasi ini seperti nanti nih, bisa ndak, yakin ndak generasi ini ada nanti seperti Bu Presma bahwasanya oh kita organisasi secara akademi stikesnya tetap jalan meskipun saya yang pertama, ke depannya seperti apa? Saya yakin akan berjalan bang. Kenapa begitu? Mm-mm. Karena kan sekarang kami dibantu dengan prodi sarjana gizi. Mm-mm, Jika nanti mm-mm, bidannya lagi dinas atau mm-mm. lagi kegiatan yang lain, gizi ada siap untuk menolong atau menjalankan organisasi yang ada. Oh, berarti di dalam sebuah organisasi itu berbaur ya? Iya bang. Kalau di BEM itu dia Mm-mm, ada, kalau dia kan di bawah BEM itu ada hima bang, mm-mm, hima prodi gizi dan kebidanan. mm-mm, Kalau di mm. BEM ini bidan dan gizi bang, jadi bersatu. Iya, iya, iya. Jadi saling membantu bang di situ. Tapi gizi itu cewek atau Cewek cowok bang. cewek cowok ya? Kalau iya sekarang, kalau kemarin berpikiran bahwa stikers itu cewek semua. Mm, mm, Sekarang mm, mm. alhamdulillah ada laki-lakinya. Betul. Ini anak gizi nih PR besar kalian nih untuk memberantas stunting nih. Iya Jangan ada lagi anak-anak Inhil yang kerdil. Jadi jangan terlalu tegang. Salah banget. Jadi banyak hal, kita memang sebagai generasi ini ya semua punya bidang, semua punya keinginan mungkin secara untuk kemajuan ke daerah. Bu Presma juga lebih memikirkan tentang kesehatan di Inhil dengan peran, selain peran pemerintah, peran generasi muda juga sangat penting. Betul bang. Memang hari ini kita ya dengan posisi kita Indragiri hilir, yang hilir lagi, Hilir lagi. ya, dan yang hilir lagi. Karena Indragiri itu kan banyak, ada Indragiri hulu, kita Indragiri hilir. Makanya ada Indragiri, ada Indragiri hilir, berarti kita ujungnya. Paling ujung. Namun memang kalau secara konsep itu saya juga kemarin tak habis pikir kok bisa berdirinya universitas, berdirinya akademi yang di ujung nih. Di ujung. Namun dengan gagasan orang-orang tua kita, tokoh-tokoh kita tetap mendirikan sebuah pendidikan untuk meningkatkan sumber daya manusia, bahwasanya kita tidak kalah saing meskipun kita berada di hilir. Alhamdulillah hari ini salah satunya saya bisa mendatangkan Bu Presma yang lahir dari sebuah ide-ide tokoh masyarakat Inhil, mendirikan sebuah pendidikan bidang kesehatan. Ini banyak pengalaman mungkin ya, karena bidan ini kan sering praktek dan sebagainya. Nah, selama menjalankan sebagai prodi kebidanan lah, Inhil kan terkenal nih, kita terkenal dengan pesisirnya, dengan sungainya, desa-desa wilayah dan sebagainya. Bicara tentang angka kematian ibu dan anak itu masih menjadi faktor tidak di Inhil? Kalau dibilang masih menjadi faktor, atau masih menjadi faktor bang. Karena kan kalau di Inhil ini mindsetnya kepercayaan masyarakat itu yang susah kita ubah bang. Karena mereka masih banyak yang percaya bahwa melahirkan di dukun itu bidan kampung. Iya, bidan kampung bang ya. Kemudian kalau sekarang itu kan sudah dikeluarkan undang-undang kalau tidak boleh lagi melahirkan di rumah, harus melahirkan di fasilitas kesehatan. Jadi itulah yang menurunkan angka kematian ibu. Bisa menurunkan, bisa menaikkan bang. Karena kemarin kan tidak terdata. Ada yang meninggal, ada yang tidak gitu. Kalau sekarang kan sudah terdata semua bang. Kalau misalnya berbicara tentang angka kematian, alhamdulillah sejauh ini bisa kita katakan menurun bang. Karena sangat banyak masyarakat yang sudah melahirkan di fasilitas kesehatan. Otomatis kalau di fasilitas kesehatan akan terjamin bang. Dari
cara pelayanan, kemudian bagaimana mengatasi jika ada masalah, langsung kita rujuk. Kemudian yang kita jadikan masalah kalau lokasinya sangat jauh, Bang. Makanya itu di sini ada program studi Diplomatika Kebidanan akan bisa membantu masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok-pelosok. Betul, 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 betul. Memang kita kalau bicara tentang kesehatan ini kan banyak faktor. Kesehatan ini kan ada tentang orang melahirkan, orang sakit dan lain sebagainya. Semuanya, Bang. Memang banyak. Apalagi kalau saya juga pernah mengalami dan melihat ya, mengalami bukan saya yang apa. Orang bidan anak dia lulus kebidanan. Tapi harus dituntut suatu daerah itu dia harus mengambil kebijakan semuanya nih. Datang orang kampung ini kan mohon maaf sorry luka aja datang ke bidan deh. Karena di situ cuma ada bidan nih yang bisa dia lapor dan sebagainya, mau tidak mau dia harus membantu intinya, meskipun secara ilmu dia tidak cara luka bisalah dia obati untuk bertahan ke puskesmas atau ke tempat yang lebih layak. Namun gini, setelah peran cukup panjang dengan alumni yang 18 tahun juga itu lamanya. Ya, Pak. Itu satu yang menjadi pertanyaan lah hari ini. Harapan terhadap pemerintahnya ada enggak? Kalau harapan terhadap pemerintah, Bang, otomatis kalau kami sebagai mahasiswa kebidanan maunya kalau stikes kami itu masih diberi jenjang lagi, Bang. Kalau kami kan hanya Diplomatika Kebidanan. Kami maunya kalau bisa di Inhil ini bisa jadi sarjana kebidanan, Bang. Berarti S1 profesi kebidanan, Bang. Artinya gini, pemerintah paling tidak mendukung. Iya, Bang. Kalau secara administrasi itu kan memang prodi dan kampus masing-masing. Kita harapkanlah di Tikes ini tidak hanya gizi dan bidan, mungkin bisa jadi ke depan perawat, juga dibuka dari perawat S1 atau D3, kebidanan D1, D3 dan D4, Bang. D4. Jadi kan banyak nih, siap, artinya kita siap. Ke depan kan semakin tinggi persaingan, semakin tinggi nilai akademinya. Iya, Bang, betul. Memang ya kalau kita bicara tentang sekarang ini, ilmu penting, tingkat pendidikan juga penting, skill juga penting. Ini kan semua harus berbarengan nih. Kalau kita tidak siap dengan itu, kita ya banyak juga orang bilang sarjana pengangguran, banyak juga orang bilang seperti itu. Ya harapan kita anak-anak yang lahir dari Stikes di Inhil ini selain punya kemampuan dan gelar akademinya, tapi dia mempunyai skill yang, Bang. Karena persaingan skill juga menjadi faktor harapan kita. Nah, selama ini memang Ibu Presma kan menjadi Presma pertama. Ada enggak ingin menyampaikan kepada pemerintah bahwasanya ini peran kami hadir untuk daerah, ini saran kami, ini gagasan kami terhadap bidang kesehatan dan sebagainya. Ada enggak harapan-harapan untuk memberikan masukan? Kita kan boleh saja nih secara secara akademi kita menyampaikan kondisi seperti ini kepada pemerintah, itu kan bukan kritikan tapi masukan. Ada enggak harapan ke sana? Kalau harapan otomatis yang tadi saya sampaikan, Bang. Kalau misalnya minta dukungan untuk bisa S1 profesi, Bang. Kemudian kami sebagai mahasiswa kebidanan ini kan kalau ranah kerjanya kan, Bang, tidak bisa buka praktek kalau tidak ambil S1 profesi. Wajib, Bang. Kalau D3 saja kayak saya ini, saya harus kuliah lagi, Bang. Saya harus kuliah ambil D4 lagi, saya ambil profesi lagi. Makanya yang saya tekankan bahwa kalau bisa ada S1 dan profesi di Indragiri. Oh, berarti dia gini ya, kalau bidan itu sama dengan kayak perawat gitu ya, ada nesnya gitu? Iya, Bang. Jadi untuk adik-adik ke depannya pun kalau dari 3 ke D4 itu berapa tahun? Setahun, Bang. Setahun. Ada yang setahun setengah sama profesi, ada yang 2 tahun, Bang. Oh, bisa langsung ngambil profesi langsung. Bang. Oh, gitu. Makanya itu harapan kami sangat besar dari Stikes, apalagi saya mahasiswa, Bang, ya. Kalau misalnya ada, otomatis adik-adik yang di bawah ini juga terbantu karena tidak payah lagi keluar-keluar mencari kampus-kampus baru. Artinya gini lah, memang secara gelar akademi kebidanan D3-nya itu diakui dan sebagainya, cuman kan ya mana tahu orang dari kawan-kawan mahasiswa ini yang telah selama ingin buka praktik sendiri, Bang, dan sebagainya. Namun kalau memang ada persyaratan, tentu secara akademinya harus kita persiapkan juga. Ya semoga lah harapan-harapan ini baik pemerintah dan yayasan juga sendiri
mempertimbangkan bahwasanya bagaimana langkah-langkah ini tetap bisa diperjuangkan dan sebagainya. Saya juga jujur ya, saya bilang saya agak tertantang untuk berpodcast anak-anak kesehatan ini. Banyak hal yang saya tidak tahu ya, meskipun orang rumah saya orang kesehatan juga. Namun kan beda karena orang rumah saya kan perawat. Oh iya bang. Jadi bidan ini kan dikenal juga, ini bukan bicara saya ya, tapi banyak orang bilang bidan ini lebih kompak ketimbang perawat. Benar nggak tuh? Karena bidan ini bang kekeluargaannya, kemudian memang kalau di kebidanan ini senioritas bang, tetapi sistemnya merangkul. Itu mungkin yang kita dapatkan sampai kompak bang. Pokoknya kalau satu ini langsung semuanya kerjasama. Berarti kekeluargaannya kuat kan? Keluarganya sampai di kampus juga bang. Kalau bidan itu organisasinya IBI bang, Ikatan Bidan Indonesia. Iya. Kalau Inhil ini siapa ketuanya? Kalau kemarin ibu siapa itu? Pernah komunikasi itu alumni mana? Enggak alumni Stikes bang. Oh gitu. Iya, enggak alumni Stikes. Tapi kalau di Stikes itu bang banyak putri dari memang Inhil yang menjadi dosen. Oh, menjadi dosen anak sendiri. Inhil juga? Iya bang. Lumayan juga Iya, Bang. Artinya kan hari ini Ketua Stikesnya saja anak Inhil bang. ketua Stikesnya? Stikesnya anak Inhil bang. Jadi ginilah ya, saya lebih gini khususnya kepada masyarakat lah. Kalau ada asumsi bahwasanya anak aku harus kuliah di sini, aku tak mau kuliah di sini dan sebagainya, Inhil tak kalah loh. Tidak bang. Kalau misalnya masalah fasilitas, kemudian memang dosen-dosennya itu kan bang rata-rata S2, profesi S3. Kalau misalnya berbicara tentang layak apa tidaknya Stikes ini memang menjadi kampus yang diinginkan masyarakat, saya rasa layak bang. Sangat layak. Sangat layak. Namun gini, terlepas dari itu semua, kita yakinlah semakin banyaknya alumni, semakin banyaknya yang telah bekerja alumni ini kan menjadi nilai tersendiri bagi kampus. Saya yakin Kak, Stikes ini akan besar, kita akan bangga sebagai masyarakat Inhil. Itu pasti wajib bangga sebenarnya. Ya, kita tidak, kalau itu lagi-lagi saya ini sedikit berbicara ini takutnya dipeleseti orang. Kenapa saya tidak berbicara tentang, saya menegaskan, saya tidak berbicara tentang siapa pemilik yayasan. Saya berbicara tentang pendidikannya. Jadi karena banyak hal yang kita takuti, bahwasanya kenapa saya menegaskan itu kembali penting bagi saya. Karena sedikit banyak saya juga tahu nanti takutnya kolom komentar ini seperti ini. Kita lebih hari ini podcast kita kepada peran akademi di Inhil ini terhadap masyarakat Inhil di bidang sumber daya manusia. Artinya saya melakukan pertanyaan secara langsung bahwa ya alhamdulillah, artinya tak semudah mahasiswa tuh datang ke sini bisa ngomong loh. Ya betul bang. Nah, itu saja saya tadi pas saya undang anak ini respon kayak mana. Setidaknya saya juga tahu ketika orang itu ketika saya ajak dan sebagainya responnya kayak mana, bisa tidak dia ngomong dan sebagainya. Alhamdulillah, artinya secara SDM-nya, mentalnya juga siap. Saya tidak membanggakan. Saya harus bilang jujur itu. Jadi Satset bang ya. Satset. Jadi kita bukan hanya mental itu sangat penting. Betul. Dan apalagi ini kan nanti berhadapan dengan masyarakat. Ya ini tipe masyarakat kita, apalagi tentang ibu-ibu yang melahirkan ini, ya paham lah. Dia sakit, dikasih obat pun dia bilang kita tidak merawat. Ya, cuma kan ada prosedur. Tentu perawat bidan itu melakukan asuhan itu kan ada mekanismenya. Iya, Bang, betul. Namun kan untuk menjawab itu kan perlu mental. Iya. Kalau tidak punya mental, kalau tak punya ilmu di bidang untuk menjawab kepada masyarakat, meyakinkan ini tidak masalah, ini tidak apa-apa. Kan tipe masyarakat kita nih nengok istrinya atau keluarganya itu kan ada yang tipe resah. Untuk menenangkan itu kan ada juga ilmu anak-anak kebidanan ini. Selama ini anak Stikes itu paling jauh magangnya itu di mana? Kalau paling jauh bang, kemarin pernah ke Malaysia bang. Ke Malaysia? Iya, pernah ke Malaysia.
Kemudian kalau kemarin karena Covid, Bang. Ah, ah, ah. Jadi karena Covid tersebut sekarang kembali lagi di Pekanbaru saja, Bang. Tapi kami berharap untuk kedepannya mungkin masih bisa ke luar kota atau keluar luar negeri biar Kalau rumah sakit ya, udah, Bang. udah Iya. menjadi Kalau kewajiban lah. RSUD, Bang, ya. Iya. Itu kan kalau setiap magang dan sebagainya berapa bulan biasanya? Tergantung, Bang. Kalau misalnya dia ada jenjangnya. Kalau misalnya dia semester, kalau saya kemarin semester itu, Bang, ada yang 2 bulan, ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan, Bang. Oh, berarti setiap semester ada magang ya? Iya, Bang. Setiap semester tuh ada magang. Oh. Sudah pengambilan sumpah, kemudian turun untuk melaksanakan praktek. Itu pertama di rumah sakit, Bang. Pengalaman di rumah sakit, kemudian setelah itu ke klinik-klinik. Baru nanti insya Allah ke rumah sakit lagi, Pekanbaru, Bang. Betul. Nah, sini sedikit pertanyaan lah. Sepengalaman awak udah semester berapa? Saya semester 5, Bang. Semester 5. Oke, ada beberapa kali praktek ya, magang lah ya. Iya, Bang. Pengalaman yang paling menegangkan ketika praktek itu apa? Pengalaman pertama aku praktek ada ya, kalau orang bidan senior anggap itu biasa-biasa saja. Kita kan ada pasti nih takutnya kayak gini. Itu pengalaman pertama yang menakutkan itu seperti apa? Kalau pengalaman pertama tuh, Bang, saya melihat bayi keluar yang sudah dalam keadaan meninggal, Bang. Oh gitu. Iya, Bang. Saya juga kemarin sudah meninggal. Kalau ternyata bayi yang sudah meninggal tuh lembek, Bang. Jadi bisa terlepas-lepas gitu kan. Kulit-kulitnya nih. Kayak tangannya tertarik gitu, Bang. Makanya harus pelan-pelan sekali. Oh, dia sudah lagi iya, Bang, ya. sudah minum air ketuban segala macam, sudah keracunan di dalam, Bang. Biru keluar, itu pengalaman mungkin menurut saya sebegini Iya, betul. rupanya gitu, Bang. Tapi kalau bagi yang senior ini kan memang biasa. sudah menjadi istilahnya memang apa ya dalam bahasa kesehatan itu? Sudah Ya, lumrah mereka, lumrah Bang. bagi karena dah meninggal dalam perut memang kondisinya seperti itu, Cuman ya. kami sebagai mahasiswa kan nggak pernah lihat, Iya, Bang. betul. Jadi kaget, begini ternyata. Kalau bicara tentang darah, ya kan kalau itu memang yang kami lewati terus, Bang. Tapi kalau dalam kondisi seperti itu memang baru kali itu melihat dan juga berpikiran ternyata yang kami sebagai mahasiswa kebidanan ini kembali lagi, Bang. Begitulah perjuangan ibu kami melahirkan kami. Ternyata sakitnya timbul rasa manusiawi kita. Timbul sendiri, Bang. Betul. Memang kenapa saya bertanya itu, tentu setiap orang tuh kan punya pengalaman beda-beda dia. Ada yang merasa aku tidak sanggup melihatnya, ada yang merasa biasa saja. Ada yang pingsan malah, Bang, nengok darah, muntah-muntah. Karena reaksinya kan baru pertama, Bang. Betul. Memang itu salah satunya ujian anak-anak kesehatan. Ya, selain bicara tentang materi yang dipelajari, juga praktik itu yang menegangkan. Mental yang harus dibangun. Memang di situ tadi saya bilang kenapa saya mengundang, salah satu tertarik saya dan tertantang saya mengundang kayak mana nih mental anak kesehatan di Inhil ini jago tidak, saya uji dulu dia lancar tidak berbicara. Ini sorry bukan mengetes dan sebagainya, tapi alhamdulillah saya yakin kembali insya Allah kita akan menjadi lumbung dari sumber daya manusia di Riau ini yang siap pakai. Saya yakin juga itu. Tapi sejauh ini ada nggak anak luar daerah yang kuliah di situ? Ada, Bang. Di kelas saya itu sendiri ada yang dari Palembang, ada yang dari Tanjung Batu, Bang. Oh, Kepri Palembang ada juga yang ada, Bang. Itu satu kelas sama saya. Memang ini sorry, bukan kita ini, mohon maaf, bukan saya apa. Memang mereka kuliah di situ memang ingin daftar ke situ atau memang tidak ada jurusan lain? Setidaknya awak dekat kan mempertanyakan itu. Kalau saya tanya sama teman-teman saya, pertama karena mereka punya keluarga di sini, Bang. Kemudian keluarga mereka tuh merekomendasikan bahwa di sini ada kampus kesehatan loh, lebih bagus. Juga ada kami yang merawat yang bisa menjaga sama-sama, dan akreditasinya kemudian tidak kalah dengan yang di Pekanbaru. Jadi mereka tertarik lah, Bang, kuliah di sini. Akreditasi itu kalau sekarang lagi proses akreditasi. Iya. Maksud saya tuh dari ya kan yang menentukan Kementerian Kesehatan, Iya, Bang. Bahwa akreditasi itu tim itu turun ya? Turun, Bang. Turun. Kemarin pernah beberapa
entah 1 tahun lalu apa 2 tahun lalu Mm. ada tim akreditasi ya turun langsung melihat kondisi stiker Susada Gemilang bang. Ih, Kalau sekarang lagi tahap akreditasi lagi, semoga mendapatkan nilai akreditasi yang amin, bagus bang. amin, amin, amin. Tapi udah banyak juga berartinya kalau udah 18 Angkatan. angkatan. Ya bang, saya angkatan saya aja 41 orang bang. Anggaplah gini, kita hitung rata-rata lah ya. Kita hitung rata-rata itu 35an lah. Mm-mm. Kita hitung rata-rata 18. Banyak juga tuh. Ya sudah banyak bidan yang Iya, telah dilahirkan iya. bang. Banyak berartinya secara mungkin ada yang kerja di sini, di luar dari sini juga Bahkan ada. angkatan pertama menjadi dosen bang di kampus kami itu. Sekarang nih, Iya bang, sekarang ini. berarti dia betul-betul Iya, kuliah, kerja kembali lagi nyambung-nyambung bang. kembali lagi. Iya. Betul, betul. Memang alhamdulillah lah, setidaknya terlepas mahal atau tidaknya ya kalau bicara tentang kuliah kesehatan itu Ya memang mahal memang bang. mahal, memang mahal. Namun kan secara kos wilayah kita kan lebih dekat. Artinya kenapa saya lebih menekankan ini, khususnya masyarakat Inhil, kita tak kalah saing secara pendidikan, kita tidak kalah saing juga secara kualitas dan sebagainya. Kita juga tidak saing berbicara tentang mental anak-anak kesehatan khususnya di bidang kesehatan dan bidang kesehatan kebidanan, dan alhamdulillah hari ini dah tahun ketiga Gizi gizi. bang. Artinya kan banyak nih, banyak yang dipersiapkan. Pendidikan itu kan bagian dari persiapan sumber daya Sumber daya manusia. manusia. Itu harapan saya ke depan ya, semoga lah kita semakin lebih baik lagi kondisi kesehatan kita. Kembali beberapa dulu kan kita dikenal kan kalau anak orang masyarakat itu meninggal kan sering masalahnya bidan tak ada di daerah, Iya betul bang. kondisi Kondisinya alat jauh. jauh, karena wilayah kita ini kan sangat luar biasa. Iya bang. Antara desa ke desa itu pakai pompong. Belum lagi dari kampung ke desa itu aja harus pakai transportasi air dan Transportasi. sebagainya. Tapi ya semoga ini bagian dengan hadirnya alumni-alumni atau kawan-kawan mahasiswa dari kebidanan bisa menutupi kekurangan-kekurangan dari pelayanan pemerintah di daerah. Dan juga harapan saya mahasiswa kebidanan ini dan gizi siap kerja, siap tampil. Siap bang. Pasti itu harapan kami sebagai putra Inhil ya, sebagai putra Inhil. Harapannya ya semoga lah dengan kita podcast hari ini masyarakat juga terbuka nih, Iya betul bang. ya mengenal lebih dalam kondisi stikes Stikers. kita, bahwasanya inilah stikes kita, bahwa anak-anak stikes ini 18 angkatan itu tidak mudah. Iya. Bukan hanya artinya yang 18 yang disiapkan terjun ke masyarakat, memberikan pelayanan, diberikan ilmu. Ya meskipun dia tidak bekerja, ada mungkin Ada dari beberapa, sekian Bang. ada beberapa yang tidak bekerja, artinya dia punya ilmu di bidang itu. Ketika ada masyarakat yang kesusahan, membutuhkan pertolongan pertama, setidaknya dia Sudah bisa. sudah bisa melakukan itu. Itu menjadi nilai plus lah bagi alumni-alumni. Ini juga harapan kembali untuk menggaungkan itu sebagai Presma kepada masyarakat lah. Yuk kita, Bu Ibu, masyarakat Inhil ini, kita punya loh kampus kesehatan di bidang kesehatan, itu meyakinkan masyarakat itu seperti apa harapan Anda? Kalau kami bang promosi bang, Mm-mm. otomatis ke sekolah-sekolah bang. Oh, Kalau ada kami promosi ke ah. sekolah-sekolah bang, sasarannya SMA. Mm-mm. Kemudian kami menyebar pamflet, Mm-mm. kemudian Instagram kami bang. Oh iya. Jadi masyarakat yang memang di pelosok itu, oh tahu, oh stiker Susada Gemilang tuh di sini loh. Oh bagus, ternyata anaknya sudah begini. Dan juga teman-teman dari karena dari stiker ini banyak teman-teman daerah bang, mereka saling berbicara, orang tuanya, anak saya kuliah di sini loh, kayak gitu bang. Betul. Ada enggak kayak gini? Anak aku kuliah di Stikes Gemilang itu PNS loh. Ada dah. Ada Kalau kayak angkatan pertama kemarin bang, iya seluruhnya dijadikan PNS. Oh iya. Iya, itu bang. Iya. Abang paham sendiri lah. Tapi nonsen lah kalau kita tak bicara itu dah, Iya. tak bicara tentang itu. Artinya ada yang siap di pemerintah secara apa? Ijazahnya Ijazah. diakui oleh pemerintah, secara kualitas pendidikan juga. Hari ini kalaupun lulus PNS, kalau memang kualitas dia tak punya, pasti dia berhenti. Iya bang, Pasti dia beberapa bermasalah. memang sudah lulus PNS Ah. angkatan-angkatan yang sebelumnya bang. Iya, artinya kan sampai sekarang ya angka angkatan sebelumnya itu kan PNS dan sebagainya, pasti mereka mengabdi kepada masyarakat dengan pelayanan di pemerintah masyarakat, kan tak ada masalah Iya, sekarang. betul, Bang. Artinya kan siap Siap. orang-orang ini
berada di lingkungan baik itu di pemerintah secara bidang kesehatannya, ya alhamdulillah. Jadi ini menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap nilai akademinya. Kita nih udah banyak alumni, udah banyak persiapan dan sebagainya. Kemarin itu sebelum memikirkan masuk kuliah kesehatan di sini, ada enggak nih? Ini biasa nih, kau Bimbang kuliah bang, di ya mana? betul Kau kuliah di betul mana? betul sekali. Jadi bukan itu aja, selain teman, pasti faktor tetangga dan sebagainya. Iya Ada enggak merasa kayak mana ya? Galau, ada enggak merasa galau waktu itu sebelum iya, masuk situ? pada saat itu galau bang Hmm, karena bertentangan. Kalau hmm, saya kemarin kan ingin ambil ilmu pemerintah, hmm, 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 tetapi yang telah saya pikirkan, kenapa saya tidak menjadi tenaga kesehatan, hmm, hmm. tidak berpikiran ke masyarakat tetapi ke keluarga dulu bang. Kalau sekarang kan kata orang kalau nggak ada keluarganya nggak bisa. Yang itu kan yang Ah, kita pikir iya sekarang nih iya bang. betul betul Waktu betul betul. saya masuk tuh, oh iya betul. Kalau kita nggak jadi tenaga kesehatan, siapa lagi yang menolong keluarga kita? Betul. Jadi kembali ke ranah kecil dulu bang, Hmm, hmm, keluarga dulu hmm, baru ke hmm. masyarakat. Betul. Memang ya sebenarnya mungkin hampir sama lah ya, hampir sama kita pola pikir kita gini. Kita berpendidikan itu awalnya kan kita melihat ketika ada saudara kita nih yang merasa butuh bantuan, yang sifatnya minta tolong ini susah, Iya minta tolong ini betul susah bang. karena kita tak ada keluarga di sini Iya sebagai, memang motivasi awal kita tuh di situ. Tapi setelah itu kita terjun di situ, kita jadi di situ kan tidak berpikir lagi ini keluarga aku dan sebagainya. Merasa hati, oh iya itu aku bisa bantu iya dia. betul bang. Setelah Insya Allah terjun, iya setelah terjun itu pasti kita tidak memandang itu keluarga atau tidak. Karena memang lahir dari hati itu pasti. Kedepannya ini berapa tahun jabatannya? saya 1 tahun bang. Insya Allah nanti bulan 1 sudah pergantian. Pergantian lagi. Pergantian Oh iya iya, berarti 1 tahun. 1 tahun sekali Iya iya betul betul betul. baru. Ini satu nih. Kita sebelum closing lah ya. Sebelum closing dan sebagainya, saya tanya, harapan dari anak-anak kesehatan untuk pemimpin kita ke depan seperti apa? Kalau harapan kami otomatis eh, kami ada loh sebagai tenaga kesehatan. Mm-mm, Tidak perlu jauh-jauh mencari tenaga kesehatan di luar-luar sana. mm-mm, Kami sebagai mahasiswa stikes otomatis juga mampu bersaing, apalagi bekerja bang. mm-mm, Karena kita ranahnya kerja, otomatis kami sebagai mahasiswa stikes siap dipakai maksudnya bang. mm-mm. Siap dimanapun ditugaskan, terjun. Kemudian kami mau pemerintah tuh, oh iya ada loh stikes kita saling bekerja sama, apa yang mau kami bantu dari stikes, misalnya baik dari penyuluhan segala macam, kami sebagai dari stikes otomatis siap membantu pemerintah bang. Berarti siap pakai. Iya bang. Kalau tentang beasiswa ada enggak harapan? Oh ya, kalau beasiswa ada bang, kalau di Mm, stikes beasiswa otomatis yang KIP itu bang, mm, 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 yang KIP ada, kemudian yang kesra juga ada. Kalau beasiswa lumayan di kampus kami bang, banyak. Alhamdulillah ya. Ya alhamdulillah juga dibantu dari pemerintah, Mm, mm. baik mahasiswa yang berprestasi. Kalau di luar daerah, luar negeri ada beasiswa luar negeri masuk. Kalau itu saya belum ada cek bang, seperti Bu- tapi tidak. Tapi waktu kalau magang itu sifatnya kerjasama kampus atau seperti apa? Ya kerjasama kampus bang, MOU mereka. Oh iya iya, berarti lihat mantap juga nih Iya ikut bang, yayasan nih. Iya bisa ketua yayasan, bisa ketua stikes. ketua stikes, Iya bang. bisa menerbangkan anak-anak stikes ini ke negeri jiran kan? Iya bang. Nyebrang kita nih. Nyebrang. Tapi kalau ketimbang ketimbang ke Jakarta kan kita lebih dekat Malaysia. Iya bang. Jadi kalau kita nih liburan lebih dekat luar negeri ketimbang Daripada mau ke Jakarta bang. iya betul. Jadi selain kita bercanda atau dan sebagainya, harapan saya ada output yang kita dapat, baik saya atau teman-teman yang menonton. Mungkin setelah ini saya akan mulai berpikir atau ide-ide kembali, kita berapa kampus kita di Inilada, kita bisa berbicara diskusi. Iya, ada 4 kampus. Ada 4 kampus Bang. kita diskusi bicara dengan tema dan kemampuan mereka masing-masing dengan bidang kampusnya masing-masing. Apa harapan mereka untuk pemimpin kita ke depan, kita lebih ke sana arahnya nanti. Mulai tertarik dengan ide awak tadi, ya alhamdulillah. Selain kita bisa podcast, tapi ada nimbulkan ide-ide. Iya, betul. Ya Bu Presma ini cukup cerdas juga, alhamdulillah memberikan ide bagi saya, karena jujur saya mendirikan ini adalah memberikan wadah. Iya. Siapapun backgroundnya, siapapun latar belakangnya, saya tidak bicara itu mau politik, agama, pendidikan, ekonomi dan sebagainya, saya kasih ruang. Intinya saya tidak mau berwarna, saya kasih ruang ini milik publik. Karena harapan saya dengan saya berdirikan podcast ini makin cerdasnya masyarakat. Iya. Harapan saya itu
eh, terlepas ada asumsi di kolom komentar dan netizen ini seperti apa, karena kita tak bisa menjawab itu, netizen maha benar, itu tak bisa kita bantah kan. Betul, Bang. Kalaupun ada sifatnya kritis yang sifatnya membangun akan kita perbaiki. Begitu juga Bu Presma hadir di sini, ya mungkin saya harap tidak sekali. Iya, betul, Bang. Ada beberapa tema-tema lagi nanti Siap, Bang, siap. selain waktu kita bisa berdiskusi tentang kemajuan Inhil, bicara tentang bidang kesehatan di Inhil, banyak hal lah. Saya yakin ini akan menjadi wadah yang cukup besar ke depannya, dan saya juga akan berusaha mengundang Ketua Stikes. Ya insya Allah lah. Iya, Ini Bang. kan Bu Presmanya sudah hadir nih, masa Iya, Ketua siap, siap. Stikesnya tak hadir nih, kayak kalian ini tertantang juga saya. Saya nantang lah Ketua Stikes hadir di podcast saya, bicara tentang tentang kualitas pendidikan di akademinya. Iya, betul, Bang. Apa saja yang akan diperjuangkan ke depan, seperti ya hari ini boleh saja kita berstatus Stikes, sangat tidak mungkin ke depan kita sudah menjadi universitas. Ya. Ya itu kan sangat tidak mungkin, bisa saja. Contohnya hari ini kan di Pekanbaru kan Stikes Hang Tuah itu sudah universitas. Sudah universitas, dan sangat tidak mungkin kita bisa melakukan Iya, itu Bang. meskipun kita berada di daerah. Terima kasih atas waktu, atas ruang dan sebagainya. Saya yakin kampus Stikes ini bisa berkembang baik. Harapannya, sebelum saya closing, saya minta kata-kata lah untuk penonton yang kedepannya kepada dari Ibu Presma. Jangan ragu, jangan bimbang, jangan berpikir bahwa di luar lebih hebat, bahwa di dalam negeri lebih hebat. Siap. Oke, demikian yang dapat kami diskusikan pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.